Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Maulana, kelas manajemen 20E. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal tugas 10 tentang teori portofolio. Oke, di sini saya akan menjelaskan model keseimbangan CAM. Apa itu? Yaitu definisi pertama, investasi adalah sebuah tindakan seseorang yang menghimpun dana di saat ini untuk memperoleh sebuah nilai tambah di masa depan. Nah, investasi merupakan salah satu pengelolaan keuangan seseorang selain konsumsi dan menabung. Dalam sebuah investasi tidak lepas dari istilah yang disebut portofolio. Nah, portofolio diperkenalkan oleh Harry M. Marcuse yang merupakan seorang ahli ekonomi yang meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1990 atas dasar risetnya yakni modern portofolio teori. Nah, Harry pun dikenal sebagai pihak teori portofolio modern seperti itu. Nah, seorang investor juga dalam berinvestasi menghimpun atau mengkombinasi dua atau lebih jenis investasi dengan tingkatan risiko dan imbal hasil yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu dengan harapan untuk mendapat keuntungan maksimal dengan risiko yang kecil disebut portofolio. Nah, investasi bertujuan juga untuk mendapatkan keuntungan di saat di masa depan, tentu sebuah resiko yang sangat diperhatikan oleh seorang investor. Nah, untuk mengurangi resiko yang tinggi, maka seseorang melakukan diversifikasi atau investasi. Maka dalam teori ini memberikan sebuah saran untuk melakukan investasi tidak hanya pada satu jenis instrumen saja, tetapi beberapa semakin banyak pun akan semakin beberapa akan semakin baik ya, seperti itu. Juga suatu saat kondisi ekonomi atau instrumen tersebut melemah atau turun, maka memperoleh sebuah kerugian atas risiko tersebut. Seperti itu. Juga ada dengan seorang investor memiliki beberapa macam jenis instrumen di saat yang lain turun akan dibantu oleh instrumen yang bertahan atau naik. Hal ini diperibahsakan oleh Markowitz, yaitu dan fall all your eggs in one basket, atau jangan menaruh sebuah telur ke dalam satu keranjang. Maka peribahasa tersebut adalah jika keranjang itu jatuh, maka telur yang ada di dalamnya akan pecah semua dan karena tidak ada yang selamat, maka akan kerugian besar. Seperti itu. Dalam perkembangan portofolio ini, maka ditemukan sebuah model yang dapat digunakan seorang investor dalam menentukan pilihan berinvestasi atau strateginya. Pada pertengahan 1990, Sharp, Litzner, dan Mosin mengenalkan sebuah model keseimbangan portofolio yang disebut capital asset pricing model. Seperti itu. CAM digunakan model estimasi tepat di mana investor untuk mengetahui hubungan antara besarnya imbal hasil dengan risiko yang dapat terdapat pada sekuritas. Tujuan CAM sendiri memang untuk menentukan besar tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dari investasi yang berisiko. Nah, adapun untuk membantu investor dalam melakukan perhitungan risiko yang tidak dapat diversifikasi di dalam portofolio dan membandingkan tingkat imbal hasilnya. Seperti itu. Menurut Bodican dan Marcus 2014, CAM adalah kumpulan prediksi mengenai keseimbangan dan perkiraan imbal hasil terhadap aset yang berisiko. Maka fungsi utama dari CAM adalah sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi tingkat pengembalian suatu investasi dan membantu investor dalam memprediksi harapan imbal hasil dari suatu aset atau tidak pun diperdagangkan di pasar. Untuk menggunakan CAM sebagai perhitungan, maka terdapat asumsi-asumsi atau dasar dari perkiraan tersebut. Di antaranya inflasi tidak terjadi. Yang kedua, pajak pendapatan prediksi tidak terjadi. Yang ketiga, investasi sebagai risk taker. Yang kelima, pasar pada dianggap kondisi equilibrium atau tidak seimbang. Seimbang aktiva yang dimiliki dan dapat dipecah menjadi bagian dari lebih kecil dengan tidak terbatas. Semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid, sempurna, dan tidak biaya transaksi penjualan pendek diizinkan, dan semua investor meminjamkan atau meminjam dana dengan jumlah tak terbatas dan pada tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, semua investor memiliki harapan yang seragam terhadap faktor yang membuat keputusan portofolio. Nah, terus poin juga, semua investor mengambil keputusan investasi dari pertimbangan ekspektasi imbal hasil standar deviasi portofolionya. Nah, semua investor mempunyai rutut atau waktu dalam
sebuah periode yang sama, di mana investor dimaksimalkan dananya dengan memaksimalkan harapan utility dalam satu periode atau waktu yang sama. Nah, eh, untuk melihat suatu hubungan risiko dengan imbal hasilnya, Kem juga melakukan capital market lain dan security market lain. Nah, dan menggambarkan suatu keadaan pasar yang seimbang atau equilibrium di mana berhubungan dengan ekspektasi imbal hasil dan risiko. Sedangkan SML adalah sebuah ekspektasi imbal hasil risiko terhadap sekuritas. Nah, seperti itu. Selain CAM, terdapat model keseimbangan portofolio yakni model arbitrage pricing theory. Nah, apa itu? Yaitu yang berbeda dengan CAM, Aventure memiliki cara lain untuk menghubungkan suatu hubungan di mana mengasumsikan bahwa imbal hasil pada aset apa yang mengungkapkan bahwa sebuah aset dari ekspektasi imbal hasil. Nah, seperti itu. Nah, faktor ini terbatas dan tidak berkorelasi dengan faktor tertentu, serta saling independen. Faktor-faktor tersebut seperti inflasi, perubahan kurs, dan kebijakan ekonomi. Nah, untuk mengetahui gambaran umum mengenai model APT sendiri, harus mengetahui konsepnya. Terdapat dua konsep yang mendasar. Konsep pertama, bahwa generasi dari imbal hasil yaitu sejumlah faktor yang diasumsikan menghasilkan imbal hasil aset berisiko. Konsep kedua adalah terdapat prinsip arbitrasi. Portofolio arbitrasi di mana suatu portofolio dibangun tanpa modal dan berinvestasikan tanpa memiliki risiko dan dapat menghasilkan imbal hasil dengan rata-rata nol. Oke, dan yang terakhir untuk menggunakan model APT terdapat tiga asumsi, yakni pasar modal dalam keadaan yang kompetitif. Investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kekurangan pada kepastian dan pendapatan aset dianggap mengikuti model faktornya. Maka gambaran umum bahwa model APT sendiri bertujuan memberikan suatu pilihan pada investor dari hasil perhitungan. Akan tetapi investor harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan mengenai imbal hasil yang mengukur sensitivitas masing-masing instrumen atau saham terhadap faktor-faktor tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf dosen pengampu atas pemahaman saya yang kurang jelas atau tidak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.